Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Heni Aguspita Dewi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan dengan NIDN 0418088305. Saya adalah dosen keperawatan di Universitas Bhakti Kencana. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap tahun ajaran 2024-2025, yaitu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang mendukung visi program studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse, yaitu menghasilkan lulusan yang mandiri, unggul, dan berdaya saing dengan keunggulan dalam bidang keperawatan komunitas yang mengedepankan promosi kesehatan. Mata kuliah ini diberikan di semester 4 dengan kode mata kuliah FK 072062. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS yang terdiri dari 2 teori dan 1 praktik. Perkuliahan dilaksanakan di setiap hari Rabu pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.30. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan prinsip serta tren dan isu kesehatan dalam keperawatan jiwa. Proses terjadinya gangguan jiwa, peran dan fungsi perawat dalam keperawatan jiwa, pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana, proses keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal, etis, dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. Asuhan keperawatan jiwa sepanjang rentang kehidupan dan masalah psikososial. Beberapa metode berupa lecture, diskusi, SGD, presentasi, serta pengabdian masyarakat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran mahasiswa. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama ada aspek sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral, dan budaya dalam keperawatan berdasarkan sikap jujur, amanah, yakin, serta adaptif. Yang kedua, aspek pengetahuan, keterampilan khusus. Mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas aspek dalam tatanan klinik maupun komunitas. Selanjutnya, yang ketiga, aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi terapeutik secara efektif terhadap pemberian asuhan keperawatan dan informasi ilmiah berdasarkan promosi kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa konseptual model dan proses terjadinya gangguan jiwa dalam keperawatan jiwa dengan menghargai keanekaragaman budaya dalam keperawatan berlandaskan sikap jujur, amanah, yakin, serta adaptif. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran dan fungsi perawat dalam pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana dengan menghargai keanekaragaman budaya dalam keperawatan berdasarkan sikap jujur, amanah, yakin, serta adaptif. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenal pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami proses keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal, etis, dan lintas budaya sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Yang terakhir, mahasiswa mampu membuat asuhan keperawatan jiwa sepanjang rentang kehidupan dan masalah psikososial melalui edukasi dengan keterampilan komunikasi terapeutik secara efektif terhadap pemberian asuhan keperawatan dan informasi ilmiah berdasarkan promosi kesehatan. Pembelajaran ini ditunjang dengan modul praktikum.
buku referensi, dan hasil penelitian saya sendiri yang diintegrasikan ke dalam RPS, dan menggunakan metode blended learning dengan menggunakan LMS yang digunakan di Universitas Bakti Kencana. Bahan kajian. Bahan kajian pada mata kuliah ini terdiri dari 5 bahan kajian yang dibagi menjadi 14 kali pertemuan. Adapun 5 bahan kajian tersebut diantaranya yang pertama, sejarah, perkembangan, tren, dan isu dalam keperawatan jiwa. Yang kedua, konseptual model dalam proses terjadinya gangguan jiwa dalam keperawatan jiwa. Yang ketiga, peran dan fungsi perawat dalam keperawatan jiwa dan pada situasi bencana. Yang keempat, proses keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal etis dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. Dan yang terakhir, asuhan keperawatan jiwa sepanjang rentang kehidupan dan masalah psikososial. Metode pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran yang digunakan di antaranya ada lecture, diskusi, SGD, presentasi, serta pengabdian masyarakat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran mahasiswa. Indikator penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sesi UTS, di mana jumlah nilai di sini masuk ke dalam 35% yang terdiri dari nilai kehadiran 15%, keaktifan 15%, tugas 20%, kuis 10%, attitude 10%, serta ujian tengah semester 30%. Selanjutnya, sesi UAS 35% bobotnya yang terdiri dari kehadiran 15%, keaktifan 15%, tugas 20%, kuis 10%, attitude 10%, dan ujian akhir semester sendiri 30%. Yang terakhir, praktik masuk ke dalam 30% bobot nilainya, yang terdiri dari nilai kehadiran 15%, nilai keaktifan 15%, dan ujian praktik sendiri 70%. Nilai dimasukkan ke LMS dan mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan untuk remedial jika dirasa nilainya kurang. Demikianlah penjelasan singkat RPS mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial yang sebelumnya kami telah melakukan kontrak pembelajaran terlebih dahulu dalam mata kuliah tersebut. Dan juga di awal pertemuan kami menjelaskan RPS pada saat pertemuan awal dan di-upload di link yang ada pada mahasiswa. Berikut video pengajaran mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Baik. Oh ya. Ya, untuk hari ini alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ke-14 ya. Kalau kemarin itu kita sudah mulai pertemuan ke-13. Nah, untuk pertemuan ke-14 ini kita akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan ya. Sebelumnya kalian wajib absensi dulu ya. Silakan di-scan barcode-nya. Oke. Sudah semua? Sudah? Oke. Kita lanjut ke materi ya. Ya, untuk pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan asuhan, keperawatan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Absensi sudah. Selanjutnya kita akan melakukan review terkait pertemuan sebelumnya. Masih ingat pertemuan ke-13 kita membahas terkait dengan fase berduka apa? Oke, berduka dan kehilangan. Ibu akan membahas atau mereview terkait dengan fase berduka. Apa ada yang masih ingat berapa tahapan atau fase dalam berduka? 5 tingkat. Fase yang pertama atau tahapan yang pertama ada yang tahu? Boleh raise hand? Silahkan.
Ya, Ira, silahkan Ira. Yang pertama itu denial atau penyangkalan, di mana ketika seseorang menolak atau menyangkal kenyataan bahwa kejadian itu terjadi. Contohnya tuh kayak, ini gak mungkin loh terjadi pada saya. Beri applause buat Ira ya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kedua. Ada yang masih ingat tahapan kedua? Siapa? Ya, lanjut. Kemarahan atau anger, merasa marah bisa terjadi marah kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Bisa juga marah kepada takdir yang sudah terjadi. Beri tepuk tangan kepada Alivia. Selanjutnya fase ketiga atau tahapan ketiga, ada yang bisa? Ya, silakan Jelly. Yang ketiga ada begini atau tawar-menawar. Contohnya, seandainya aku rajin belajar, nanti aku akan menjadi siswa. Ya, terima kasih ya Jelly. Beri tepuk tangan kepada Jelly. Alhamdulillah ya sudah fase ketiga, berarti masuk ke fase keempat atau tahapan keempat. Siapa ada yang tahu fase keempat atau tahapan keempat? Silahkan Eunika. Fase keempat adalah fase depresi atau tahap paling tinggi amarah seseorang. Nah, di fase ini biasanya seseorang akan menyadari bahwa tawar-menawar yang dia lakukan gagal. Dan di sini adalah fase di mana mereka merasa kehilangan banget dan sedih. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan fase terakhir. Ada yang tahu fase terakhir? Eunika bagus banget ya. Terima kasih ya Eunika ya. Lanjut ke tahap kelima. Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silahkan Indra. Dalam fase kelima itu fase penerimaan, Ya. yang mana mampu menerima kondisinya. Oh, Contohnya mungkin ini sudah menjadi jalan saya, sudah menjadi takdir saya, untuk Tuhan berikan kepada saya. Ya. oke. Terima kasih buat kita semua hari ini ya. Plus buat semuanya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas apa aja. Yang pertama tadi udah jelas, kita akan membahas terkait dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Dan tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ini yang pertama, mahasiswa memahami definisi ketidakberdayaan dan keputusasaan. Yang kedua, mahasiswa memahami penyebab kenapa sih bisa terjadinya ketidakberdayaan dan keputusasaan. Yang ketiga, mahasiswa memahami tanda dan gejala ketidakberdayaan dan keputusasaan. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan masalah ketidakberdayaan dan keputusasaan. Dan yang terakhir, kalian bisa mensimulasikan asuhan keperawatan dengan masalah ketidakberdayaan dan keputusasaan. Nah, kita bahas yang pertama, tidak berdaya. Ada yang pernah tahu nggak tidak berdaya itu apa sih? Tidak berdaya. Kita bahas ya. Ketidakberdayaan itu adalah pengalaman hidup kurang pengendalian terhadap situasi, termasuk persepsi bahwa tindakan seseorang atau tindakan yang kita lakukan ini secara signifikan tidak akan mempengaruhi hasilnya ya. Jadi ketidakberdayaan ini merupakan kondisi di mana seseorang ataupun individu mempersepsikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak memberi hasil yang bermakna, sehingga menyebabkan hilang apa? Hilang kontrol atas situasi saat ini maupun yang akan datang. Selanjutnya, kenapa sih seseorang itu bisa mengalami ketidakberdayaan? Penyebabnya itu diantaranya yang pertama, ketidakadekuatan coping sebelumnya seperti karena adanya depresi, adanya program pengobatan jangka panjang yang kompleks ya. Selanjutnya ada hubungan interpersonal yang tidak memuaskan, dilanjut dengan lingkungan yang tidak mendukung perawatan ataupun pengobatannya. Nah, ini contoh situasinya, dia menilai atau memberikan penilaian negatif terhadap diri sendiri karena perubahan fisik atau penampilan yang dapat menyebabkan gangguan pada citra tubuh. Ini salah satu contohnya ya. Selanjutnya di sini ada tanda dan gejala. Sesuai dengan yang Ibu jelaskan, untuk tanda dan gejala itu ada dua ya. Ada tanda subjektif dan tanda objektif. Subjektif ini siapa yang menilai? Subjek iya, pasien atau dirinya sendiri ya. Selanjutnya ada objektif. Objektif ini bisa dinilai ya. Jadi untuk tanda subjektif ini menyatakan emosi, rasa takut, frustasi, atau tidak mampu melakukan aktivitas sebelumnya. Merasa diasingkan, menyatakan adanya rasa malu, keraguan tentang kinerja, perasaan kehilangan, dan kesedihan. Namun untuk gejala objektif yang bisa terukur ya, yang bisa dinilai, bisa terukur ini, yang pertama dia menghindari orang lain, tidak berpartisipasi dalam perawatan, bergantung pada orang lain, apatis, pasif, ekspresi muka murung. Ya.
Kita lanjutkan dengan tadi, karena capaian pembelajaran ini kalian bisa mensimulasikan asuhan keperawatan, berarti ada proses dari asuhan keperawatan mulai dari pengkajian ya. Pengkajian itu sendiri ini kalian bisa lihat bagaimana sih perhatikan keraguan-raguan terhadap penampilan peran ya. Terus ketidakmampuan perawatan diri, tidak dapat menghasilkan sesuatu, ketidakmampuan, adanya frustasi di sini, menghindari orang lain, menunjukkan perilaku ketidakmampuan, mencari informasi tentang perawatan. Jadi dia tidak ada keinginan untuk mencari informasi terkait dengan perawatannya ya. Tidak bisa mengambil keputusan. Pada saat ada satu kondisi, pasien atau klien itu sendiri tidak mampu mengambil keputusan. Akan ketergantungan terhadap orang lain ya, dan gagal mempertahankan ide atau pendapat. Klien di sini juga terlihat apatis, pasif, ekspresi mukanya murung, bicara dan gerakan lambat, tidurnya berlebihan, perubahan pada nafsu makan. Nah, pengkajian ini kalian akan melakukan pengkajian tentunya tadi didapatkan dari data subjektif dan data objektif ya, itu pengkajian. Silakan nanti untuk masalah kasus ketidakberdayaan, di sini juga Ibu ada buku panduan ya terkait untuk pengkajian. Silahkan bisa dilihat di app linknya ya. Nah, di sini ada perencanaan. Setelah kita melakukan pengkajian, di sini ada perencanaan ataupun tindakan. Tentunya sebelum ini kalian sudah melakukan analisa data dulu ya, sehingga akan muncul ini diagnosa keperawatannya apa gitu ya. Perencanaan dan tindakan di sini ada yang pertama, bantu pasien untuk mengekspresikan perasaannya, diskusikan tentang masalah yang dihadapin. Selanjutnya, identifikasi pemikiran negatifnya, bantu pasien untuk meningkatkan pemikiran yang positif. Kita evaluasi, dan selanjutnya di sini pasien mampu mengendalikan perasaan ketidakberdayaan, ditandainya dengan mengungkapkan pikiran positif akan kemampuan mengendalikan situasi. Nah, itulah tadi tentang ketidakberdayaan. Selanjutnya, Ibu akan membahas terkait dengan keputusasaan. Sebelum nanti Ibu akan memberikan contoh soal ya, yang bisa kalian lihat apa sih bedanya antara ketidakberdayaan dan keputusasaan. Oke, kita bahas terkait dengan putus asa. Di sini ada yang putus asa nggak? Ayo, enggak? Oh, alhamdulillah ya, berarti nggak ada masalah terkait dengan keputusasaan. Kalau ada yang putus asa bisa langsung ya menghubungi teman, Ibu bisa ya, bisa langsung japri juga, tidak masalah. Oke ya. Selanjutnya di sini keputusasaan. Putus asa itu apa sih? Kondisi subjektif ketika seseorang individu memandang keterbatasan atau tidak adanya alternatif atau pilihan pribadi serta tidak mampu memobilisasi energi demi kepentingan sendiri. Nah, untuk keputusasaan sendiri ini apa sih itu? Itu adalah perasaan seorang individu. Seseorang merasakan perasaan yang melihat keterbatasan atau tidak ada alternatif pilihan. Ini kalau melakukan sesuatu juga percuma gitu ya, itu putus asa. Jadi di sini keputusasaan ini lebih ke harapan. Putus asa ini seseorang tidak memiliki harapan, jadi apapun yang dilakukan ini percuma, tidak akan berpengaruh kepadanya gitu. Nah, untuk fokus pengkajian sama seperti tadi, ada penyebab, tanda, dan gejala. Penyebabnya diantaranya stres jangka panjang, penurunan kondisi fisiologis, penyakit kronis, kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual, kehilangan kepercayaan pada nilai penting, pembatasan aktivitas jangka panjang, dan isolasi sosial. Kalau tanda dan gejala tadi sama ya dengan yang tadi, itu ada dua, ada dari subjektif ataupun objektif. Nah, subjektifnya biasanya ini ungkapan keputusasaan. Jadi mengungkapkan isi pembicaraan yang intinya pesimis ya, tidak bisa, tidak mampu, tidak punya harapan. Nah, misalnya ini ya, selera makan menurun, sulit tidur. Kalau secara objektif perilakunya pasif, sedih, afek datar, inisiatif kurang terlibat dalam perawatan. Next slide ya. Nah, di sini untuk perencanaan dan tindakan. Perencanaan dan tindakan sendiri kita identifikasi kemampuan untuk membuat keputusan dan mengidentifikasi juga apa sih harapan dari pasien atau klien itu sendiri. Jadi setiap orang itu punya harapan. Harapannya itu harus kita kaji. Kira-kira apa sih harapannya yang masih ada pada dirinya ya. Identifikasi juga hubungan dan dukungan sosial yang dia miliki. Jadi biasanya pasien atau klien itu punya orang-orang terdekat sebagai support system ya. Jadi kalian harus mengkaji kira-kira apa sih yang bisa diidentifikasi, kira-kira siapa yang bisa mendukung pasien ini, siapa sebagai support systemnya ya.
Lanjut, latih cara merawat dirinya. Kita latih juga cara melakukan aktivitas yang tentunya positif ya. Latih cara berpartisipasi aktif dalam aktivitas kelompok dan cara tindakan coping alternatif. Jadi di sini ada fokus evaluasinya, bagaimana kita bisa menurunkan tanda dan gejala keputusasaan dan meningkatkan kemampuan pasien mengatasi keputusasaannya. Nah, intinya keputusasaan ini adalah harapan yang tidak ada. Bagaimana kalian sebagai perawat itu bisa memberikan harapan atau bisa menggali dulu ya, kira-kira harapannya apa? Kira-kira harapan pasien ini apa sih? Dengan hal itu kita bisa membantu dia untuk bisa mempunyai harapan lagi. Di sini Ibu akan memberikan contoh 2 soal. Dari soal ini kalian bisa mengkaji atau mengevaluasi apa sih nanti bedanya antara tidak berdaya dan putus asa. Silahkan bantu Ibu ya, satu untuk soal yang pertama. Ya. Seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di RSU karena mengalami kecelakaan dan tangan sebelah kanannya harus diamputasi. Hasil pengkajian, pasien mengatakan, saya tidak berguna lagi, tidak bisa menghidupi keluarga, dan tidak bisa melakukan apapun. Pasien tampak murung, bicara lambat, apatis, dan menolak mengunjungi teman dan keluarga. Apakah masalah perawatan kasus tersebut? A. Ansietas, B. Keputusasaan, C. Ketidakberdayaan, D. Berduka disfungsional, E. Harga diri rendah situasional. Oke, tidak berdaya. Kita lihat ya, kenapa tidak berdaya? Dari analisa soal tadi kita lihat bahwa ada kondisi di mana individu itu sendiri mempersepsikan bahwa tindakan yang dilakukan itu percuma ya, tidak memberikan makna sehingga menyebabkan hilang kontrol pada situasi saat ini maupun yang akan datang. Jadi jelas kasus yang tadi masuknya ke kasus tidak berdaya. Bentar ya. Jadi kenapa tidak berdaya, dan di sini juga kalian bisa lihat bahwa pasien itu menilai dirinya gimana? Negatif. Kenapa bisa menilai negatif? Karena terjadinya perubahan fisik ya. Selanjutnya ada soal yang kedua. Bisa satu orang yang dari sini ya bantu Ibu untuk membaca. Ya, silakan Sani. Seorang perempuan usia 40 tahun dirawat di RSU dengan kanker serviks stadium 4 fase terakhir. Hasil pengkajian, pasien mengatakan lelah menjalani pengobatan, merasa tidak punya harapan hidup, tampak sedih, dan kontak mata kurang. Pasien sudah menjalani pengobatan selama 1 tahun. Nah, apakah masalah perawatan pada kasus tersebut? Untuk A. Ansietas, B. Keputusasaan, C. Harga diri rendah, D. Ketidakberdayaan, E. Antisipasi berguna. Ya, jawabannya apa? Ada yang tahu? Jadi yang untuk yang kedua ini kasusnya keputusasaan. Kenapa putus asa? Karena kondisi individu yang memandang adanya keterbatasan dan ketidaktersediaan alternatif pemecahan masalah ya. Dan dia juga di sini tidak mampu memobilisasi energi demi kepentingan sendiri ya. Penyebab pada kasus ini kenapa? Karena penyakit kronisnya dengan tanda dan gejala merasa tidak punya harapan hidup, jelas ya. Ini karena tidak ada harapan. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk terkait ketidakberdayaan dan putus asa? Di sini juga ada referensi ya. Bisa dilihat, kita ngambilnya dari beberapa referensi yang ada di sini. Nah, ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke tugas kelompok ya. Di sini nanti silahkan kalian membuat literatur review terkait dengan masalah ketidakberdayaan dan keputusasaan ya. Jadi ketidakberdayaan dan keputusasaan kalian bikin literatur review masing-masing mahasiswa. Jadi tidak boleh ikut sama temennya ya, satu orang satu untuk mengkaji literatur reviewnya, nanti digabungkan dengan kasus yang sama ya. Jadi seperti ini untuk tugasnya. Dan setelah tugas ini kita punya kuis. Kuis ini ada waktunya hanya 30 menit setelah pelajaran selesai. Silahkan dikerjakan, bisa dibuka di @link Sepimanya masing-masing ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Cukup. Oke, berarti pertemuan hari ini, pertemuan ke-14 kita sudah selesai. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau di luar jam pembelajaran, silahkan bisa langsung ke Sipen ya, dikonfirmasi ke Ibu atau bisa juga sharing di grup WA ya.
Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya. Demikianlah video pengajaran mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.